Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk belajar Microsoft Word. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang menggabungkan teks dengan gambar. Adapun pada materi kita kali ini, yaitu kita akan menyisipkan gambar di dalam menggabungkan teks tersebut. Seperti apa itu? Yuk kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, hal yang pertama seperti biasa ya anak-anak Ustadz, kita membuat dulu text box-nya. Jadi klik bagian insert, kita pilih text box saja. Nah, seperti ini karena kita akan memberikan gambar di text box tersebut dan menyisipkan gambar lain di dalam text box tersebut. Nah, selanjutnya kita atur saja seperti ini. Kemudian kita hapus ya. Nah, pada materi ini kita akan mengetikkan sebuah puisi yaitu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kita tulis dulu ya anak-anak Ustadz. Rayuan Pulau Kelapa. Puisi ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Nah ini anak-anak Ustadz, kalau misalnya ingin menggeser seperti ini, perhatikan itu di bagian tab ada keyboardnya. Klik tab, kalau misalnya ingin menghapus, ingat ya backspace. Nah, kita ketik saja dulu, nanti baru kita formatnya. Ciptaan Ismail Marzuki. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia. Yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau kelapa nan amat subur. Pulau Melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai. Berbisik-bisik raja di Kelana. Memuja pulau nan indah permai. Memuja pulau nan indah. Tanah airku Indonesia. Nah, setelah diketik ini seperti ini anak-anak Ustadz, selanjutnya kita akan memformat terlebih dahulu agar tulisannya semakin rapi. Nah, pertama ingat kita blok dulu. Kita blok dulu semuanya, kita atur dulu paragrafnya. Nah, di sini kan masih ingat kan? Di sini kan masih ada jaraknya terlalu panjang. Jadi kita atur di bagian paragrafnya. Klik menu home, kemudian pilih paragraf. Selanjutnya
perhatikan di bagian spacing di sini ada tulisan after. Jadi kita di sini nolkan ya, biar rapat tulisannya. Selanjutnya di line spacing kita pilih single. Baru klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan di blok kembali, kita perbesar tulisannya. Nah, misalnya seperti ini aja, 20 ya. Selanjutnya, kita format kembali. Ini kita posisikan ke bagian tengah. Ingat, untuk memosisikan, klik bagian paragraf, kemudian pilih alignment center. Di sini kita posisikan di situ. Selanjutnya ciptaan Imal Marzuki, kita berikan ini di sebelah kanan, jadi pilih yang like rag. Nah, seperti ini. Kita enter satu kali. Nah, selanjutnya ini juga kita enter satu kali. Selanjutnya kita berikan satu enter satu kali di bagian ini anak-anak Ustadz, yang kupuja sepanjang masa. Jadi kita enter satu kali agar ada jarak. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba besarkan dulu text boxnya ya, seperti ini. Nah, kemudian kita juga beri enter lagi satu kali di bagian sejak dulu kala. Selanjutnya apa lagi ya Ustadz? Nah, ini kita masukkan ini ke dalam satu tab. Ingat di awal tadi Ustadz jelaskan bahwa untuk memberikan tulisan ini ke dalam satu langkah, jadi di keyboard kalian itu ada tulisan tab, jadi tekan aja satu kali. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak Ustadz. Kita format kembali ini, dia agak besarkan sedikit tulisannya, diganti ya. Untuk mengganti tulisan pilih bagian ini, kita pilih bagian ini aja, kayaknya bagus nih. Nah, ciptaan Ismail Marzuki kita juga ubah nih, ini namanya memformat tulisan. Selanjutnya yang ini, kalau anak-anak Ustadz ingin dirubah tulisannya yang ini, boleh saja semuanya diubah aja, misalnya seperti ini. Tapi di sini Ustadz biarkan saja. Selanjutnya apa lagi Ustadz? Nah, selanjutnya di sini Ustadz akan mencari gambar nih. Mencari gambar nih anak Ustadz. Kalau kemarin kan kita mencari gambar itu di komputer yang telah kita yang telah disimpan sebelumnya. Namun di sini Ustadz mencoba akan mencari internetnya, gangguan anak Ustadz. Bentar ya, dicek dulu internetnya ya. Nah, kita coba dulu. Ustadz tarik di sini. Ustadz coba cari di sini. Nah, ini dia tampilannya. Ustadz cari di sini. Ini di internetnya, di Google. Ustadz cari di situ gambar Pulau Kelapa HD. Nah, ini dia. Kita coba. Banyak nih anak-anak Ustadz. Kita pilih saja yang mana ya. Bagus. Mungkin yang ini ya. Yang atas saja lah ya. Kita coba yang ini. Kayaknya bagus. Kita klik di sini. Cara menyimpan gambar dari internet yaitu klik kanan. Baru pilih save image as. Di sini. Selanjutnya kita simpan di bagian picture di sini. Kita tuliskan di sini untuk menyimpannya yaitu Pulau Kelapa HD misalnya sini. Baru save saja. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke materi kita. Nah, kita buka di bagian text box-nya. Ingat di pertemuan kita kemarin yaitu memasukkan gambar pada text box-nya, klik di sini, kemudian pilih format save. Akan muncul seperti ini ya anak-anak Ustadz nih. Klik, pilih format save. Nah, kita lihat di bagian fill, kita buka dulu di fill, bagian fill. Ingat kemarin di picture or texture fill. Kemudian klik bagian insert. Selanjutnya kita pilih browse file di komputer kita.
Tadi di mana kita menyimpannya? Kita menyimpan gambar dari internet itu di bagian picture. Di sini dia. Dengan nama apa itu? Dengan nama ke Pulau Kelapa HD. Ini dia anak-anak Ustadz. Selanjutnya klik insert. Nah, seperti ini. Ustadz itu tulisannya gelap. Ya, nggak apa-apa. Nanti anak-anak Ustadz bisa memberikan tulisannya serapi mungkin. Cara mengganti warna tulisan. Nah, ini dia ya. Di blok terlebih dahulu, kemudian setelah di blok ini tulisannya, kemudian kita pilih di bagian font. Di sini ada huruf A. Nah, di sini. Ini kita coba pilih yang lain. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz. Rayuan Pulau Kelapa. Ciptaannya kita coba pilih yang warna putih. Bagus tak? Nah, seperti ini kira-kira. Yang untuk yang lain, nah, boleh anak-anak Ustaz nanti warnai sebagus mungkin. Misalnya tak kuning atau biru atau apa, nah, terserah anak-anak Ustaz nanti ya. Tapi di sini Ustaz biarkan aja lah hitam. Nanti anak-anak Ustaz berkreasi sebagus mungkin. Nah, selanjutnya, tadi Ustadz singgung di awal pembahasan bahwa kita akan menggabungkan teks dengan gambar, kemudian menyisipkan gambar. Nah, itu dia. Ada kata menyisipkan gambar. Nah, seperti apa itu? Nah, di sini Ustadz ambil contoh saja ya. Di sini Ustadz ambil contoh, kita akan memasukkan gambar logo di sini. Anak-anak Ustadz apa namanya? Gambar apa ya? Gambar SDIT aja lah mungkin ya. Kita coba ya. Nah, kita akan memasukkan gambar ini, logo ini. Nanti anak-anak Ustadz bisa berkreasi sebagus mungkin gambar apa yang akan dimasukkan ke dalam gambar ini. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah puisi, kemudian kita ingin memberikan gambar di situnya dan kita ingin menyisipkan gambar di dalamnya. Nah, caranya seperti ini anak-anak Ustadz. Pertama, klik bagian insert, pilih picture, pilih this device. Ingat, tadi kita akan memasukkan gambar logo SDIT ya. Misalnya di sini. Ustadz misalnya pilih logo ini aja, SDIT aja. Klik insert. Gambar nanti otomatis ini kita tutup dulu ya. Nanti kita kalau perlukan nanti ditampilkan kembali. Gambar otomatis nanti akan melebar atau juga akan ngecil atau juga gambar tersebut akan kacau bentuk tulisannya atau biasanya kayak gini atau macam-macam jadi anak-anak Ustaz. Jadi di sini kita akan memasukkan atau belajar tentang menyisipkan gambar. Nah, ini dia, ada penambahan materi lagi di sini. Sebelumnya, sebelum menyisipkan gambar, kita kecilkan dulu gambarnya biar nampak jelas. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz. Kita akan menaruh gambar ini di sebelah di sini. Gimana caranya? Caranya, bisa aja nanti anak-anak Ustaz tarik di sini atau di mana. Namun, ketika kita menarik gambarnya entah di mana aja, maka tulisan ini akan kacau kelihatannya. Kelihatannya nanti seperti ini nih. Tertimpa-timpa kayak mana. Nah, cara mengatasinya gimana Ustadz? Nah, cara mengatasinya adalah caranya klik gambar ini yang akan kita sisipkan. Di sini ada namanya beberapa pilihan gambar. Nah, klik di sini dulu, kemudian klik kanan, pilih namanya format picture atau bisa juga ini wrap text. Macam-macam caranya. Kita pilih aja di wrap text saja ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan nih anak-anak Ustadz. Di sini ada squid, text, top and button, behind text, in front of text. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita pilih misalnya squid, lihat perubahannya ya. Klik squid. Nah, coba kita masukkan ke sini. Apa yang terjadi? Dia tulisannya berarti dia berada di atas text boxnya. Nih, text boxnya. Nah, tidak bisa diapa-apain tuh. Nah, selanjutnya
Kalau ada penggunaan text box, beda lagi kalau nanti misalnya seperti ini. Kalau tulisan kita di luar dari text box, misalnya seperti ini, misalnya ya, Ustadz contohkan satu. Nah, ketika squid nih, perhatikan. Jadi ketika pemilihan squid tadi, nih, maka tulisan ini atau gambar ini akan menyesuaikan di mana teks itu terpotong. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di bagian text box, ini dia akan tidak terpengaruh kepada teksnya. Nah, seperti itu. Ini perbedaannya ya, anak-anak Ustaz. Nah, itu yang squid. Kemudian, drop, top and button, tick. Pembahasannya nanti saja ya. Karena video kita membahas satu saja untuk saat ini dulu. Biar fokus pembahasannya. Nanti pembahasan berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang ini dulu ya. Kita jabarkan satu-satu. Nah, sekarang ini kan sudah nampak perbedaannya ya antara truck dan tweet. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke awal dulu. Ini kita hapus saja. Nah, kita pilih nanti anak-anak Ustadz boleh menggunakan ini atau pilih dengan namanya wrap text in front of text. Ini perbedaannya nanti Ustadz jelaskan. Sekedar gambaran bahwa in front of text adalah memberikan gambar ini berada di atas tulisan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kecilkan. Kita taruh di bagian di sini saja. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Adalah menggabungkan antara teks dengan gambar, kemudian menyisipkan gambar. Nah, ini artinya menyisipkan gambar. Nah, seperti itu. Oh ya, ada satu tambahan lagi nih. Mungkin bisa nanti anak-anak Ustadz kembangkan lebih bagus lagi ya. Di sini kita kalau ingin mempercantik lagi tampilan ini masih ada satu nih. Ustadz tambahkan satu materi lagi. Di sini ada namanya, coba kita lihat di desain. Di bagian desain ini ada namanya pack border. Nah, seperti ini. Kita klik dulu pack bordernya. Apa sih penjelasan dari pack border? Pack border adalah memberikan border di bagian pinggir kertasnya. Namun di sini Ustadz tidak menjabarkan secara detail, yang ini gambaran saja. Nah, selanjutnya di bagian pack border kita tambahkan di bagian art ini. Klik di sini, nanti anak-anak Ustadz kita pilih gambar. Nah, bermacam-macam gambar di sini. Kita beri gambar apa ya? Ini saja ya, kita coba ini saja. Kita coba oke. Nah, seperti ini dia tampilannya. Kira-kira seperti itu anak-anak Ustadz. Oke. Nanti anak-anak Ustadz perbaiki sebagus mungkin, tampilannya sebagus mungkin. Terus lembar kerjanya sebagus mungkin. Buat sebagus-bagus mungkin, sekreatif mungkin. Oke, anak-anak Ustadz, kita simpan dulu file kita dengan nama ini dia. Kalau kemarin menggabungkan teks dan gambar, sekarang tambahkan lagi menyisipkan gambar dan menyisipkan gambar. Ini dannya kita hapus teks, gambar, dan menyisipkan gambar. Oke, seperti ini anak-anak Ustadz. Ini nanti filenya dikirim ke Ustadz ya. Nah, materi kita adalah membuat tampilan lembar kerja kita sebagus seperti ini. Nanti anak-anak Ustadz bisa kreasi sebagus mungkin ya. Oke, anak-anak Ustadz, sekiranya cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis saja atau dijapri aja Ustadznya ya. Ustadz akhir ya. Kita tutup dulu ini. Nah, kita tutup kembali. Ini tutup kembali. Nah, Ustadz akhiri. Jangan lupa file disimpan dan dikirimkan ke Ustadz ya.
dengan link yang Ustadz berikan. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.